Terutama saya orangnya prinsipil ya. Saya dari dulu terkenal orang katakan kalau saya itu tidak ada kompromi, kalau apalagi pemain asing. Saya tidak sungkan-sungkan dan tidak segan ketika pemain itu tidak menurut aturan saya dalam saya ngelatih. Kalau di proporsional kan kalau kita ada cocok dengan pemain, kita anggap berfungsi pemain ini bisa kita pecat. Nah itu saya pada saat itu itulah saya. Jadi saya nggak ada kompromi. Kalau dulu teman-teman itu dengan pemain Indonesia berpilah-pilih dengan pemain asing, saya enggak. Saya pemain asing juga jelek, saya keluarin. Terus tidak disiplin juga, saya keluarin. Nah itu sifat saya. Jadi apalagi pemain Indonesia. Jadi saya tidak ada membeda-bedakan. Disitulah alhamdulillah bentuk banyak saya berhasil memegang tim. Bahwasanya di situ saya tanpa kompromi saya. Yang penting untuk kepentingan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini mau bincang-bincang santai pelatih. Nah, kali ini saya mau bincang-bincang dengan pelatih legend. Ini legendnya di Kaltim ini, bukan Balikpapan aja tapi punyanya Kaltim juga, dengan Bang Edi Simon. Nah, nanti kita akan tanya-tanya tentang karir beliau mulai dari pemain, pelatih, dan sampai sekarang aktivitasnya apa. Kita akan tanya-tanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung sama beliau. Bang Edi Simon, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah mantap. Bang, ini kan sudah lama juga nih bergelut dalam dunia sepak bola. Sudah tahu asam garamnya sepak bola. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu memulai karirnya di sepak bola itu sebagai apa dan gimana dulu ceritanya bisa bermain bola itu. Awalnya saya ini sebetulnya aslinya adalah saya pertama lahir di Sanga-Sanga ya, di Kalimantan Timur. Antara ini Sanga-Sanga termasuk daerah Kutim. Jadi terus saya dulu pindah di Balikpapan. Kebetulan orang tua saya adalah APRI, tugas di Kodam. Nah saya pertama kali main bola itu di junior adalah di Balikpapan. Cuma ketika itu di perkembangan sepak bola pada saat itu adalah Samarinda dengan Balikpapan lebih maju di Samarinda. Saya akhirnya pindah ke Samarinda main di Persisa. Itu juga awalnya dari junior. Habis itu saya terus main terpilih jadi pemain PSSI di kelas Salatiga pada waktu itu. Jadi di Kalimantan Timur itu hanya orang tiga. Waktu itu adalah saudara Deki sudah meninggal, Deki Alek. Terus Burhanuddin juga barusan meninggal, sekarang dia di Jakarta. Kami di Salatiga lama pada waktu itu. Terus saya juga kebetulan pada saat itu saya honor jadi di Yuka Yayasan Usaha Karya Pelabuhan di bawah Arpel. Saya diangkat jadi pegawai, waktu itu saya tinggalkan itu Demi sepak bola? Demi kerja pada waktu itu. Oh, demi kerja. Siap. Jadi terus disitulah saya mulai lagi menjadi pelatih. Setelah bermain, waktu jadi pemain sempat pengalaman bermain ini Persiba Balikpapan, Persisam Samarinda, ya. Terus di PON ke-7 Kaltim, ya. Terus PON ke-9 Kaltim saya juga main. Terus di PKT Kota Galatama waktu itu. Terus ya itu yang pertama, saya juga pernah di klub PSSI Salatiga, saya baru pindah. Terus tim PSSI Zona Kaltim. Dulu kami ini di Kaltim ini seluruh Kalimantan Timur itu dipilih jadi tim Kaltim. Nah yang sekarang ini PON lah. Tapi dulu jadi seluruh gabungan persikatan ada di Kaltim ini digabung jadi satu. Ini saya salah satu yang nah teman-teman dari Balikpapan ada Budiarto, Tengkuar, Yus Prayetno itu juga dari Balikpapan. Terus tarik saya sebagai pemain. Saya paling terakhir adalah di PKT Kota. Tutup musim, maksudnya tutup karir di pada waktu itu saya main juga, saya sambil ngelatih. Asisten saya pada waktu itu adalah di Papisa. Di Papisa ini pemain dari Persipura, dari Rian Jaya, pemain timnas juga, Ken juga namanya. Sempat duet sama saya tentang PKT Kota. Jadi pada saat itu kalau dia main saya free, di pinggir lapangan, kalau saya main dia jadi kami bergantian main. Itu mungkin banyak ya sudah karir bermainnya Bang dulu ini kan banyak
mungkin yang teman-teman ingin tahu di zaman segitu itu dulu sudah ada kayak namanya sekolah sepak bola, dan juga siapa sih sosok pelatih yang menurut abang ini yang bisa memotivasi abang untuk bermain tim-tim tadi itu? Ya, pada saat zaman saya itu pada waktu itu pelatih juga pelatih lokal dulu yang pernah latih saya itu Om Thomas Soa, yang sekarang masih hidup dia di Samarinda. Cuma karena perkembangan sepak bola ini adalah sangat jauh, metode latihan dulu berbeda. Jadi kalau dulu itu adalah pemain-pemain itu kebanyakan berkembang dengan sendirinya yang dilakukan oleh pemain itu sendiri. Kalau sekarang kan pemain sekarang dibina oleh pelatih-pelatih. Nah di sini jadi dulu itu bakat alam yang memang ada di pemain-pemain. Jadi karena tempo hari di zaman saya dulu adalah pelatih-pelatih itu juga tidak seperti sekarang. Jadi kalau dulu itu hanya sebagai pengalaman pelatih-pelatih bermain, tapi kalau sekarang ini kita harus ngambil sertifikat, sehingga struktur organisasi dalam latihan juga sudah dibentuk, ya program juga dibentuk. Itulah sepak bola sekarang dengan dulu bedanya. Dulu waktu memutuskan pensiun dalam dunia sepak bola itu tahun berapa, Pak? Masih umur berapa waktu itu? Aduh, saya itu sekitar 39 kalau nggak salah ya. 39 tahun baru berhenti main bola ya? Waktu itu saya terakhir, makanya saya bilang saya ngelatih sambil main pada saat itu. Di Galataria itu saya main terakhir di Bontak itu. Jadi saya main sambil latih. Jadi pada saat itu juga kebetulan kami ini kalau di waktu di Bontak itu yang senior itu masih rajin latihan. Jadi rame kami. Nah, yang memotivasi abang nih dari seorang pemain menjadi seorang pelatih ada nggak bang? Atau berdasarkan kemauan sendiri atau apa? Ya kebenaran pada waktu itu sebetulnya saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Tapi ketika saya masih jadi pemain inti di Persisam, kebetulan saya dulu juga di sana sebagai kapten ya, di tim senior Persisam. Pada ada penataran pelatih yang saya katakan S3 tadi, saya diberi kesempatan untuk ikut, maka saya ikut. Padahal saya masih pemain pada di senior, saya pemain. Jadi saya ikut di S3 itu. Alhamdulillah pada saat itu S3 itu yang melatih namanya sama dengan saya, Pak Edi Simon juga, tapi dia di Jakarta ya. Dia sudah meninggal. Terus Pak Nabi 10 pada saat itu juga. Nah saya bertiga dari Samarinda itu, alhamdulillah pada waktu itu saya termasuk ranking pertama di kepelatihan. Ngambil D itu. Kalau dulu sekarang D dulu itu S3. Apa artinya S3 itu? S3 itu sebelum dasar sama dengan D sekarang. Oh sama kayak D sekarang. Kalau dulu tingkatannya S3, S2, S1. Kalau S2 itu sama dengan sekarang ini adalah B lah. B. Kalau S1 itu A. Kalau sekarang kira-kira begitu. Nah, tim pertama yang abang latih nih dan seterusnya pernah latih di mana aja pengalamannya abang? Saya pegang tim ini pertama saya ngelatih itu adalah tim Persisam junior. Jadi itulah saya katakan, saya senior, main di senior, tapi saya ngelatih junior karena pada saat itu saya jadi bermain pada saat senior saya sudah punya sertifikat. Jadi di situ saya diinstruksikan, pada waktu itu ketuanya adalah mungkin orang sini tahu, jadi pernah jadi wali kota di sini, Pak Sarifudin Yus. Beliau ini adalah ketua Persisam dan dulu di sana Dandim. Untuk saya jadi pemain dan pelatih di senior, saya pemain di junior saya melatih. Nah disinilah kami ini ada 5 pemain kami yang saya bina masuk di Garuda 1, diantaranya Junaidi yang pernah latih Persiban, Joni Rini, bukan Joni Rini, sorry, Junaidi waktu itu, Agus Waluyo pernah dengar, Aji Ridwan Mas, terus Ebendi, ya termasuk Junaidi tadi. Jadi ada 5 orang yang terpilih. Joni Rini sebenarnya tempo hari itu bisa terpilih pada saat itu, cuma dia main dinilai oleh tim Rally Scouting mainnya asal-asalan aja, jadi asal tendang, padahal mereka juga punya potensi pada saat itu. Jadi disitulah timbul pertama kali pemain-pemain Kalimantan Timur yang dipilih oleh PSSI pada zaman saya itu adalah dari Samarinda, Haji Ridwan Mas dan kawan-kawan di Garuda 1 pada saat itu. Garuda 1 itu apa itu? Nah, dulu dinamakan Timnas Junior, itu adalah Garuda 1. Oh, Timnas Junior. Sekarang ini kan maka Maturian CS itu Garuda 2. Garuda 2 dia ya? Oh iya, siap. Nah lepas dari Persisam lanjut kemana tuh Pak? Saya
ada berapa tim? Banyak ya? Ada 23 tim yang pernah saya pegang. Ya, Jadi Persisam Samarinda tahun 82, 84, PSPKT Bontang tahun 86, tahun 85, 87, terus Persiba Balikpapan Perserikatan tahun 90, 91, PS Putra Galata 93, 94, terus Pusat Putra Samarinda ini kami juara 1995, 96, terus tim POM 13 Kaltim 92 di Jakarta, itu saya ngelatih sudah. PON ke-15 tahun 2000 di Surabaya, terus Persiku Kutai Kartanegara Tenggarong 2001-2002, itulah yang sekarang jadi Mitra Kukar. Dulu nama-nama-namanya Persiku ya? Terus PS Mitra Kukar Tenggarong promosi ke divisi utama tahun 2003, terus Persibo Gorontalo tahun 2004-2005, Persiba Palangkaraya 2006, Persiba Balikpapan lagi saya lolos 8 besar waktu itu di Solo. Waktu itu yaitu divisi ya. Jadi waktu itu Pak Rijal Effendi masih wakil wali kota. Beliau datang tuh waktu itu. Terus Persikapas Pasuruan tahun 2007, Persisam Putra Pusam promosi ke ISL tahun 2006, PSI Rembang divisi utama tahun 2009-2010, terus Bontang FC dulu ada 2 di PSSI ini, LPI bikin ISL. Saya waktu itu di LPI nya 2012, terus Persepar Kalteng Putra runner up, ini runner up kami waktu itu 3 ini. Jadi divisi 2 Divisi utamanya tapi dulu terbagi 2. Jadi kami runner up, yang juara itu adalah Produta dari Bidang 2013-2014. Terus saya kembali lagi Persiba ISL 2015, terus pegang tim PON 19 Kaltim di Jawa Barat 2016, terus tim Porat PSAD Angkatan Darat Pulau Warman tahun 2018, Kota Baru Asia terakhir lolos 33 nasional tahun 2018. terakhir itu Ya. Nah, banyak yang pengalamannya Balai Disibon ini cukup banyak, ada 23 klub yang pernah dilatih Balai Disibon. Nah, mungkin diantara itu ada yang paling berkesan mungkin bagi Balai Disibon, di mana pengalaman yang paling berkesan dan kapan? Ya, itu pada waktu saya pegang pusat ketika saya promosi ke Liga Divisi Utama, itu kebetulan saya pegang tim pemain-pemain dunia pada saat itu adalah Roger Milla. Siapa yang nggak kenal Roger Milla, pemain dunia? Ya, pernah saya latih. Terus Ebele Bertin itu pemain top juga dari Kamerun. Terus anaknya Roger Milla si Mao Marshall. Ya, itu 3 inilah saya pegang pusat, terus kami juara berhadapan dengan Persiaba Malang. Itu pemainnya ada Bima Sakti Putra Kaltim pemain Persib. Itu pada saat itu kami bertanding sama dia, pusat yang juara bro. Itu yang paling besar sebenarnya. Nah, Bima Sakti sendiri pernah saya bawa kalau saat saya ngelatih ya di Palangkaraya. Sempat sama abang gitu ya? Sebentar mati, 12 menit aja sampai. Terus Nah, sudah mulai ya? Ya, gitu. Oke, ini yang paling berkesan berarti tadi bisa berlatih di Pusam ya, bisa sampai ke apa? 8 besar ya? Ya, waktu itu 4 besar. 4 besar sendiri, sempat dimasukin. Oh, juara waktu itu, sorry. Juara? Waktu Pusam juara kami. Oh. Naik ke divisi utama. Itu yang sekarang Pusam ini jadi Bali United ya? Ya. Oh gitu. iya, siap. Nah, itu karena ada Roger BLCS pada saat itu. Roger Nah, pemain Bacchus. Indonesia juga pada waktu itu kumpul juga tuh, termasuk Kurniawan DJ. Sempat juga. Ya. Nah, mungkin karena pengalamannya abang ini banyak pernah megang atau nanganin pemain-pemain di nasional maupun luar negeri. Nah, menurut abang sendiri nih susah nggak
ngurusin pemain-pemain asing lah bahasanya di Indonesia itu Bang? Ya terutama saya orangnya prinsipil ya. Saya dari dulu terkenal orang katakan kalau saya itu tidak ada kompromi, kalau apalagi pemain asing. Saya tidak sungkan-sungkan dan tidak segan ketika pemain itu tidak meniru aturan saya dalam saya ngelatih. Kalau di proporsional kan kalau kita ada cocok dengan pemain, kita anggap berfungsi pemain ini bisa kita pecat. Nah itu saya pada saat itu itulah saya. Jadi saya nggak ada kompromi. Kalau dulu teman-teman itu dengan pemain Indonesia berpilah-pilih dengan pemain asing, saya enggak. Saya pemain asing juga jelek, saya keluarin. Terus tidak disiplin juga, saya keluarin. Nah itu sifat saya sudah. Jadi apalagi pemain Indonesia. Jadi saya tidak ada membeda-bedakan. Disitulah alhamdulillah bentuk banyak saya berhasil memegang tim. Bahwasanya di situ saya tanpa kompromi saya. Yang penting untuk kepentingan tim. Oke siap. Bang, tutup aja Bang, biar musiknya nggak nyampe gitu. Nah, tutup aja. Oke, kita lanjut ya. Oke Bang, tadi kita sudah sedikit bahas lah tentang waktu Abang bermain, lalu itu pengalaman melatih. Nah, mungkin yang kita perlu tahu sekarang kesibukan Abang nih sebelum pandemi COVID ini, setelah tadi terakhir melatih Kota Baru banyak. Nah itu apa, sebagai apa maksudnya sekarang kesibukan? Kebetulan saya juga kan di sepak bola ini selain pelatih itu juga jadi instruktur. Jadi pada saat tidak melatih kebanyakan juga bertugas sebagai instruktur. Jadi disitulah artinya saya di sepak bola ini nggak bisa lepas. Jadi memang hidup saya untuk sepak bola. Nah, itu jadi sekarang juga dengan ekonomi yang ada sekarang ini juga di mana-mana sepak bola kita ketersinggung, otomatis terus terang aja karena kehidupan saya 100% itu adalah dari hasil dari bola. Jadi memang menjadilah sesuatu yang memang kurang menyenangkan bagi kita sebagai pelatih maupun pemain pada saat sekarang ini ya, saat sekarang. Jadi Bang Edison ini lebih banyak aktivitasnya sekarang untuk saat ini memilih sebagai instruktur untuk para pelatih pemula yang mau mengambil license DC atau dan sebagainya. Nah, dan di Balikpapan, mungkin ini kita perlu tahu lah sedikit ya kan tentang kriteria pemain ini. Nah, di Balikpapan sendiri jika ada event-event atau turnamen, Bang Edison ini selalu dipilih sebagai dari teman-teman sebagai tim talent scouting. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih apa sih syarat-syaratnya untuk jadi seorang pemain terbaik dan lain-lain sebagainya. Dan juga kemarin terakhir beliau ini juga sebagai tim talent scouting untuk seleksi timnas U16 dan 19 Bang ya, di seni Kaltim waktu itu ada di Rondong Demang di Rondong Demang Tenggarong. Nah, mungkin ada yang belum tahu di kriteria pemain itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Bang. Ya, terutama ini juga berdasarkan pengalaman pemain ya. Sehingga ini maaf salah satu juga dulu karena saya juga dulu seperti Bima awal asalnya juga saya pertama yang dapat dia, terus kedua juga Punario Astama, ini kan pilar-pilarnya Balikpapan. Nah termasuk yang ada di Pasir seberang Penajam itu juga dari saya. Jadi saya alhamdulillah banyak menciptakan pemain-pemain di Kalimantan Timur yang sudah jadi pemain. Yang belakangan juga di Mitra itu adalah Bayu Pradana, itu juga pernah. Jadi di dalam sepak bola ini memang bahwasanya kehidupan itu kita harus benar-benar dalam hidup juga kita kalau serius itu akan bisa terjadi. Ya, jadi itu pertama itu. Terus kedua juga bahwasanya kita mengharapkan kenapa saya selalu terlibat dalam seleksi pemain, terutama saya juga aktif di Aspro PSSI Kaltim. Kedua juga artinya alhamdulillah teman-teman memberikan kepercayaan. Kriteria sebagai pemain terbaik terutama skill. Kedua kalau kita pembinaan jangka panjang itu terutama postur tubuh juga menentukan sampai sekarang. Kalau kita membina tim itu jangka panjang. Tapi kalau kita membina tim ini untuk kompetisi yang waktu singkat dan atau turnamen waktu singkat itu kita postur tubuh itu nomor 2. Tapi skill individu yang kita pentingkan. Karena ini kan kita tidak jangka panjang. Tapi kalau jangka panjang otomatis postur tubuh. Nah kenapa di PSSI sudah ditentukan bahwasanya
pemain ini kita selalu aja kalau orang memang ya, karena sesuatunya itu kan kalau kita sudah terbiasa dari pekerjaan kita nggak akan lepas itu. Makanya saya lihat aja pemain ini satu kali main, tapi kalau lihat dia cara bermain yang sekarang ini, apalagi saya ini juga dari yang saya bukan adalah postur tubuh, karena mereka ini bidangnya akan panjang. Jadi kriteria pemain tadi itu ya, yang pertama adalah postur tubuh, skill, terus mental. yang harus Dan di sini kan kebanyakan yang dibiasakan pemain usia dini, mereka sudah berada di proses. Jadi kita lepas membina mereka artinya ya, dari usia dini inilah kita artinya mempelajari mereka, mengajar mereka dalam bermain bola itu ada sudah aturan-aturan tertentu. Apalagi di dalam lapangan atau kita main kan itu ada wasit. Wasit ini lebih tahu peraturan daripada kita ya, daripada pemain. Jadi jangan coba-coba juga. Saya paling tidak suka kalau sudah lihat pelatih atau pemain yang sering progres. intervensi wasit. Karena mereka tidak sekarang juga jadi wasit itu, mereka juga ikut penataan, mereka juga sekolah. Ya, jadi hati-hati kita di sini. Jadi pemain itu juga biasakan harus taat dengan keputusan wasit. Ini terlihatlah pemain itu mental mereka dilihat di situ. Oke Bang, ini sebelum kita tutup, saya masih ada 2 pertanyaan lagi yang mungkin bisa langsung dijawab sama Bang Egy Simon. Mungkin harapannya nih Bang untuk sepak bola di Balikpapan khususnya ya, karena kita masih ruang lingkupnya Balikpapan, ada harapannya untuk sepak bola Balikpapan dan motivasinya untuk anak-anak yang sedang memperjuangkan mimpinya untuk menuju babak profesional di Balikpapan. Ya, terutama saya sebagai putra daerah ya, khususnya Kaltim, dan saya juga di Balikpapan. Saya mengharapkan sepak bola di Balikpapan ini adalah bisa maju dengan turnamen-turnamen seperti ini. Ya, ini juga akan menimbulkan bibit-bibit pemain yang bisa kita bina ya dengan benar sehingga bisa menjadi pemain Persiba. Itu yang kita harapkan. Nah, salah satu contoh seperti ini, kita adakan turnamen seperti ini. Saya sebagai talent sporting, saya punya bank pemain. Kalau untuk seluruh Kaltim itu saya bisa berikan kepada Asprov. Kebetulan saya duduk di Asprov juga sebagai pengurus. Kalau khusus di Balikpapan berarti kita nanti melihat adalah potensi pemain-pemain Balikpapan sesuai umurnya dalam main. Nah, seperti umur 15 kita bisa sudah membuat tim bayangan. Nah, ini juga tentunya harapan kita sebagai putra daerah asli Balikpapan. Persiba harus juga bisa melerek pemain-pemain ini. Karena pemain-pemain kita ini yang saya sudah pilih ini sudah banyak ya. Jadi artinya mulai umur 11, 13, 15 sudah saya dapat sekitar ratusan lebih saya dapat pemain. Nah, ini dibikin bank pemain dan juga diadakan kompetisi yang umur sekian. Sekarang kan kompetisi yang usia dini 13, 15, 17. Di sini harus juga kalau bisa saran saya kepada Asprov ini bahwasanya bisa memperhatikan kompetisi internal Persiba sendiri dengan persediaan ini akan menjadikan pemain-pemain yang berbakat yang ada di Balikpapan bisa disalurkan dan bisa menjadi pemain Persiba. Karena kalau pemain Persiba itu putra daerah, tanggung jawab sangat besar. Saya ini merasakan ketika saya ngelatih di mana-mana, tanggung jawab saya betul 100%. Tapi kalau saya ngelatih di Balikpapan atau Samarinda di daerah Kaltim, rasanya itu luar biasa. Mau bertanding sore aja saya kadang-kadang malam nggak bisa tidur mikirin pertandingan besoknya. Alhamdulillah pada waktu saya pegang Persiba di kandang pun saya nggak pernah kalah. Jadi disinilah perlu kita dalam sesuatunya dalam kita melakukan pekerjaan terus kita serius.